Hai semuanya, balik lagi di channel aku, Reta Pramesti. Kali ini aku mau nge-share tentang gimana sih panduan pendaftaran atau tutorial daftar SNMPTN 2021. Jadi ini tuh berdasarkan LTMPTN 2021 langsung ya. Dan kita tahu sendiri bahwa pendaftaran SNMPTN itu kan mulainya besok ya, sampai 24 Februari 2021. Jadi waktunya sangat singkat, yaitu 9 hari. Simak baik-baik sampai akhir ya pokoknya. Jadi untuk daftar SNMPTN ini, untuk siswa yang udah punya akun LTMPT, akunnya udah permanen, udah dinyatakan eligible, dan udah ngisi nilai lengkap. Jadi itu ya, 4 hal pentingnya, udah ngisi PDSS-nya juga. Nah, jadi nanti langsung aja masuk ke snmptn.ltmpt.ac.id. Nanti bakal masukin username sama passwordnya, lalu sign in. Nah, ini ada 7 tahap yang benar-benar singkat gitu ya. Pertama tinggal login aja pakai email sama password, lalu nanti isi kelengkapan data orang tua di halaman profil. Yang ketiga, nanti isi pilihan prodinya apa, kan maksimal 2 prodi ya. Lalu yang keempat, isi portofolio untuk jurusan seni dan olahraga, isi prestasi. Kalau misalnya udah semuanya lengkap, finalisasi, itu udah nggak bisa diubah lagi, dan nanti siswa ngunduh dan mencetak kartu registrasi. Nah, secara lengkapnya kayak gini. Pertama, login dulu di sini. Nanti bakal kayak gini ya. Email sama password. Terus nanti tinggal login. Nah, selanjutnya kalau misalnya memenuhi syarat SNMPTN, nanti bakal muncul kayak gini gitu. Dashboardnya kayak gini. Jadi nanti bakal ada profil, pilihan, portofolio, prestasi, dan finalisasi. Ini tahapannya. Tapi kalau misalnya nggak bisa untuk masuk, itu karena beberapa hal. Jadi bisa jadi nggak berhak mengikuti SNMPTN karena nggak eligible, nggak ngisi PDSS, jadi nggak bisa. Jadi ikut SBMPTN aja. Lalu ada juga yang belum mempermanenkan akunnya. Nah, ini hati-hati juga ya. Lalu ketiga adalah isi profil. Profilnya ini sesuai dengan informasi kamu gitu. Jadi NISN, NPSN, asal sekolah, dan itu udah nggak bisa diubah pada aplikasi pendaftaran SNMPTN. Jadi bakal ada kayak gini gitu ya. Nama, NPSN, asal sekolah. Nah, ini biodatanya juga coba dicek lagi, harus sesuai dengan yang sebenarnya, oke? Tanggal lahir, NIK, jalan, provinsi, kelurahan, ini alamatnya, lalu kontak, apakah menerima KIP atau enggak, lalu nanti isi kelengkapan data orang tua. Jadi ada penghasilan orang tua dan jumlah tanggungan. Untuk kelengkapan orang tua, yang perlu diisikan, ini sesuai dengan kenyataan sebenarnya ya. Jadi udah ada range pilihannya. Apakah kurang dari 500.000, 500.000 sampai 1 juta, dan seterusnya. Nah, jumlah tanggungan juga jangan sampai salah. Jadi kamu harus benar-benar menghitung dari tanggungan yang benar-benar disesuaikan gitu sama orang tua kamu. Nah, pas nanti udah ngisi kelengkapan datanya, tekan tombol simpan. Nanti kalau misalnya berhasil, bakal muncul notifikasi kayak gini, berhasil menyimpan kelengkapan data, oke? Jadi, isian kelengkapan data orang tuanya, itu udah dilakukan. Yang keempat, nanti isi pilihan aja. Jadi pilihan prodinya yang sudah kita suka bahas ya. Jadi maksimal 2 PTN, 2 prodi kalau misalnya satunya itu ada di univ dalam provinsi. Atau kalau misalnya mau satu pilihan aja bisa di semua univ. Ataupun kalau misalnya cuma pengen 2 PTN 1 prodi, itu juga pastikan ada di satu provinsi ya. Di dalamnya. Nanti di sini bakal ada daya tampung, kelihatan gitu kan. Pastikan kamu benar-benar memilih dengan yang kamu inginkan. Nah, nanti pilihnya juga boleh PTN, boleh politeknik, yang penting 2 gitu ya, atau bisa 1 juga. Daftar prodinya nanti udah ada gitu, di sini PTN-nya, di sini prodinya, itu daya tampung, dijadikan pilihan berapa, oke? Nah, kalau misalnya ada prodi yang nggak bisa kamu pilih karena syarat jurusan, maka tampilannya sebagai berikut. Nah, jadi mungkin anak SMK nggak bisa masuk ke kedokteran kan, jadi bakal kayak gini. Anda tidak dapat memilih program studi. Setiap siswa memilih 2 program studi atau politeknik. Jika memilih 2 program studi, salah satunya harus berada di PTN provinsi yang sama, oke? Nah, tadi yang sudah aku sebutkan. Tapi kalau misalnya milih 1 doang, itu bisa di manapun. Kalau misalnya jurusan yang butuh kayak misalnya seni dan olahraga itu butuh portofolio. Nanti harus dilampirkan. Kalau misalnya udah pilih prodi, simpan semua pilihan ya. Terus nanti pop-up-nya bakal kayak gini. Apakah kamu yakin menyimpan pilihan? Nah, kamu simpan aja kalau misalnya udah yakin. Nanti pilih simpan dan berhasil akan muncul notifikasi seperti ini. Berhasil menyimpan pilihan, silakan mengisi portofolio atau prestasi. Oke? Berarti kan udah kesimpan tuh.
Nanti kalau misalnya portofolionya udah dimasukin, yang berhubungan sama syarat si prodinya, lalu simpan aja. Nah, ini untuk jurusan seni olahraga ya, nanti bakal ditanyain persyaratan portofolio itu nggak bisa dirubah, jadi simpan aja. Tapi kalau misalnya masih mau dirubah, jangan dulu disimpan. Nah, nanti kalau misalnya udah simpan pilihan, kemudian kamu pengen ganti pilihan yang udah dibuat dari prodi yang memerlukan isian portofolio ke prodi yang tetap memerlukan isian portofolio, portofolio nanti bakal beda, nanti di-upload lagi gitu, oke? Nanti kamu bisa ngelihat pilihan prodi kamu di pilihan Anda. Nah, setelah dipilih ini bakal kelihatan isiannya kayak gini. Pilihan 1, pilihan 2. Nah, selanjutnya untuk portofolio, nah ini kamu bisa, kalau misalnya untuk jurusan seni olahraga ya, mengupload video, tari, dan lainnya. Pilih halaman portofolio, nah nanti bakal kayak gini. Nanti kalau misalnya udah mengunggahnya, lanjutin ke yang halaman prestasi, kalau misalnya punya ya, opsional. Jadi kalau misalnya prestasi kamu tuh di bidang apa, tingkatannya apa, buktinya apa. Lalu diunduh bisa nih, buat ngelihat kesesuaian kamu udah upload yang benar atau enggak. Jadi ini nggak wajib ya, atau opsional, bisa dikosongkan. Maksimal 3 ya. Nah ini daftarnya, bisa olim, seni, drama, lalu ini tingkatannya, internasional, nasional, provinsi, kabupaten, atau sekolah. Oke, sekolah juga bisa ternyata sekarang. Terus nanti kalau misalnya udah upload bukti prestasi, pilih file yang akan Anda upload. Ukurannya maksimal 2 MB berformat JPG atau PDF. Oke, maksimal 2 MB ya, berformat JPG atau PDF. Lalu bisa diunduh. Setelah selesai, nanti tombol simpan dan akan muncul notifikasi berikut. Jadi berhasil mengunggah file. Nanti finalisasinya, ini di tahapan terakhir, bakal ada tulisan kayak gini, dengan ini saya, nama, NSN, menyatakan dengan sesungguhnya, bila saya dinyatakan lulus, saya akan melaksanakan pendaftaran ulang. Nah, ini janji ya, jadi jangan sampai ini tuh nggak dilakukan gitu. Jangan sampai nanti malah nggak diterima. Saya menyatakan bahwa data ini udah benar, jadi jangan sampai ada yang salah lagi ya. Lalu nanti persetujuan, saya setuju untuk finalisasi, tinggal finalisasi aja. Jadi kalau misalnya udah finalisasi, ini nggak akan bisa untuk diubah lagi. Jadi apakah yakin finalisasi? Finalisasi aja ya, kalau misalnya udah yakin. Dan bakal kayak gini, saya setuju finalisasi. Udah deh. Nanti bakal keluar nomor registrasinya, lalu tinggal diunduh aja. Kartu registrasinya bisa diunduh kayak gini. Wow, kartu tanda peserta, pilihan PTN program studi, dan pernyataan. Udah deh, selesai. Ada 3 kesalahan yang harus dihindari saat daftar SNMPTN. Yang pertama, menunda-nunda pendaftaran SNMPTN. Jadi karena cuma 9 hari, jangan ditunda-tunda gitu ya. Kalau misalnya udah bisa akses, langsung aja akses di hari pertama sampai hari ketiga, biar webnya itu nggak down gitu ya. Karena nanti semakin ditunda, membuat tidak tenang ke diri sendiri dan kemungkinan web down di akhir. Lalu yang kedua, asal dalam memilih pilihan. Jadi nggak menyesuaikan minat, asal-asalan padahal jurusan dipilih menentukan masa depan. Padahal nanti kalau misalnya kamu keterima, nanti kan kamu bakal survive di situ kan. Kalau misalnya asal-asalan, nanti takutnya nggak nyaman aja gitu dengan pilihan kamu. Yang ketiga, finalisasi padahal belum cek semua data. Nah, ini penting banget, karena kalau misalnya udah finalisasi, nggak akan bisa ubah data ya. Jadi sebelum finalisasi, pastikan semua data kamu sudah benar dan lengkap, serta kamu udah mantap dengan pilihan jurusan dan PTN-nya. So, gitu aja dari aku. Semoga kamu sukses ya untuk daftar di SNMPTN 2021, dan bisa untuk menjadi mahasiswa di jalur SNMPTN 2021.